Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan Aigina Salwa, Siva Siti Saadah, Syara Insani Fitri, dan Muhammad Dini akan menyampaikan sedikitnya video pembelajaran mengenai sejarah munculnya ilmu patologi sebelum ilmu pengetahuan kedokteran berkembang. Dan di sini terbagi beberapa materi, yaitu asal-usul ilmu patologi, patologi eksperimental modern, dan asal-usul patologi mikroskopis. Asal-usul ilmu patologi. Pemahaman awal tentang asal-usul penyakit merupakan penerapan awal metode ilmiah dalam bidang kedokteran, suatu perkembangan yang terjadi di Timur Tengah selama zaman keemasan Islam dan di Eropa Barat selama Renaissance Italia. Dokter Yunani, Hippocrates, pendiri kedokteran ilmiah, adalah orang pertama yang menangani anatomi dan patologi tulang belakang manusia. Galen mengembangkan minat dalam anatomi dari studinya tentang Herophilus dan Erasistratus. Konsep mempelajari penyakit melalui pembedahan dan pemeriksaan tubuh, organ, dan jaringan yang mungkin tampak jelas saat ini, tapi ada sedikit jika ada contoh otopsi yang benar dan yang dilakukan sebelum milenium kedua. Padahal patologi penularannya sudah diterima oleh para dokter muslim sejak zaman Avicenna pada tahun 980 sampai 1037 yang menggambarkannya dalam The Canon of Medicine. Dokter pertama yang diketahui telah melakukan pembedahan postmortem adalah dokter Arab Avenzoar pada tahun 1901 sampai 1161 yang membuktikan bahwa penyakit kulit kudis disebabkan oleh parasit. Diikuti oleh Ibnu Al-Nafis yang menggunakan pembedahan untuk menemukan sirkulasi paru pada tahun 1242. Pada abad ke-15, pembedahan anatomi berulang kali digunakan oleh dokter Italia Antonio Benevieni tahun 1443 sampai 1502 untuk menentukan penyebab kematian. Antonio Benevieni juga telah memperkenalkan nekropsi ke bidang medis. Mungkin ahli patologi awal yang paling terkenal adalah Giovanni Morgagni tahun 1682 sampai 1771. Magnum opusnya De Sedibus et Causis Marborum per Anatomem Indagatis diterbitkan pada tahun 1761, menjelaskan tentang temuan lebih dari 600 otopsi sebagian dan lengkap yang disusun secara anatomis dan metodis, yang berkorelasi dengan gejala yang ditunjukkan oleh pasien sebelum kematian mereka. Meskipun studi tentang anatomi normal sudah sangat maju pada saat ini, De Sedibus adalah salah satu risalah pertama yang khusus ditujukan untuk korelasi yang sakit dengan penyakit klinis. Pada akhir 1800-an, banyak literatur diproduksi tentang temuan kasar yang menjadi ciri penyakit. Luasnya penelitian patologi kasar pada periode ini dapat dicontohkan oleh karya ahli patologi Wina berasal dari Hradec Králové di Republik Ceko, Karl Koristansky 1804 dan 1878 yang dikatakan telah melakukan 20.000 otopsi dan mengawasi tambahan 60.000 dalam hidupnya. Asal-usul patologi mikroskopis. Rudolf Virchow secara umum diakui sebagai bapak patologi mikroskopis, sementara mikroskop majemuk telah sekitar 150 tahun sebelumnya. Virchow adalah salah satu dari para dokter yang terkemuka yang ditemukan pertama kali menunjukkan manifestasi penyakit yang hanya terlihat pada tingkat sel. Seorang mahasiswa Virchow, Julius Cohnheim, menggabungkan teknik histologi dengan eksperimental untuk belajar peradangan menggunakan salah satu ahli patologi eksperimental paling awal. Cohnheim juga memelopori penggunaan prosedur bagian beku. Versi teknik ini banyak digunakan oleh ahli patologi modern untuk membuat diagnosis dan memberikan informasi secara intraoperatif. Patologi eksperimental modern sebagai teknik penelitian baru seperti mikroskop elektron, imunoimaging,
histokimia dan biologi molekuler, perluasan sarana yang ilmuwan biomedis dapat mempelajari penyakit, definisi dan batas-batas penyelidikan patologis menjadi kurang jelas. Dalam arti luas, hampir semua penelitian yang menghubungkan manifestasi penyakit dengan proses yang dapat diidentifikasi dalam sel, jaringan, atau organ dapat dianggap sebagai patologi eksperimental. Sekian presentasi dari kelompok kami dalam memaparkan materi tentang asal-usul munculnya ilmu patologi sebelum ilmu pengetahuan kedokteran berkembang. Terima kasih dalam ketenangan Anda sekalian dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua sebagai mahasiswa kefarmasian. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, atau malam, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.